A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin. Demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Shadaqallahul azim. Oke anak-anak, sudah kita dengarkan bacaan surah At-Tin yang indah dan merdu tadi serta dengan terjemahnya. Sekarang mari kita sama-sama membahas isi kandungan surah At-Tin. Surah At-Tin adalah surah yang ke-95, terdiri dari 8 ayat, turun setelah surat Al-Buruj, surat yang termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Hal itu dikarenakan surah At-Tin turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Nama surat ini diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat yang pertama, yang berarti ialah buah tin. Mari sama-sama kita pelajari isi kandungan per ayat daripada surah Tin. Ayo belajar bersama.
Pada ayat pertama disebutkan tentang wattini wazzaitun. Itu menunjukkan bahwa ungkapan tentang kota Damaskus, yaitu tempat diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, dan kota Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Ayat kedua berbunyi wa turi sinin. Itu menunjukkan Bukit Sinai, yaitu sebuah gunung atau sebuah bukit tempat Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Ayat ketiga berbunyi wa hadzal baladil amin. Maksudnya demi negara yang aman ini. Dimaksud dengan negeri yang aman adalah kota Makkah al-Mukarramah. Pada 3 ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah menggunakan tempat yang disebutkan tadi, yaitu untuk sebagai perintah kepada kita agar mengetahui dan mempercayai turunnya wahyu Allah kepada para nabi ulul azmi dari kalangan rasul. Pada ayat berikutnya berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk lainnya, baik secara jasmaniah maupun secara rohaniah. Sehingga manusia dapat berdiri tegak, berbicara, berilmu, mengatur, bijak. Hal itu disebabkan manusia dibekali dengan akal pikiran dan hati yang dapat berfungsi dengan baik, sehingga memungkinkan bagi manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Berikutnya, tsumma radadnahu asfala safilin. Maksud ayat itu, manusia akan berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah apabila ia tidak bersyukur, selalu bermaksiat, dan tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat kembali mereka yang pantas hanyalah neraka yang menyengsarakan kepada mereka. Lalu bagaimana cara manusia agar selamat dari neraka yang menyengsarakan itu? Jawabannya, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan selamat apabila mereka orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh dan membuktikannya dengan ibadah dan amal soleh. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak akan putus-putusnya, yaitu balasan surga dengan segala kenikmatannya dan kekal di dalam surga itu sendiri. Ayat berikutnya, "Ama yukadzibuka ba'du biddin." Ini adalah jawaban dari ayat sebelumnya, yaitu bagaimana cara kita beriman dan beramal soleh sehingga mendapatkan pahala yang begitu besar, dengan cara kita percaya pada apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan melalui Rasulullah sebagai pembawa risalah dan uswatun hasanah, kita menjadi tahu tentang ajaran Islam. Kita tidak boleh mendustakan ajaran yang dibawa oleh beliau, karena kalau mendustakannya berarti sama dengan mendustakan Allah. Lalu, apa yang akan kita dapatkan ketika kita beramal soleh, dan apa yang akan kita dapatkan ketika kita beramal yang jahat atau beramal yang buruk? Jawabannya adalah alaihissallahu biahkamil hakimin. Ketahuilah, Allah adalah hakim yang paling adil. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya selama hidup di dunia. Jika baik amalnya, maka akan dibalas dengan kebaikan pula, yaitu surga dan ridhonya. Dan jika buruk amalnya, maka akan mendapat balasan yang buruk pula, yaitu neraka dan murkanya.
Tadi disebutkan surat At-Tin adalah sebagai surat Makkiyah itu dikarenakan surah At-Tin memiliki ciri-ciri yang menunjukkan surah Makkiyah. Yang pertama, kebiasaan surah Makkiyah adalah turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan yang kedua adalah ayatnya termasuk ayat-ayat yang pendek-pendek. Jadi surah At-Tin disebut dengan surah Makkiyah dengan ciri yang demikian itu. Adapun sebab diturunkannya surah At-Tin ini dikarenakan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwa surah At-Tin turun berkaitan tentang pertanyaan para sahabat terhadap balasan orang-orang yang sudah pikun. Nah, melalui surah At-Tin ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa amal orang yang beriman dan beramal soleh akan senantiasa mengalir pahalanya meskipun orang tersebut mengalami pikun. Oke anak-anak, kita sudah mengetahui bagaimana isi kandungan makna dari surah At-Tin. Nah, yang pertama, kita maksudnya adalah harus percaya dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Yang kedua, kita harus benar-benar beriman kepada Allah dan harus selalu melakukan amal soleh. Dan yang ketiga, bagi orang-orang yang melakukan dosa itu akan balasannya berada di dalam neraka, dan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan baik dia akan berada di dalam surga. Dan ketahuilah, manusia itu makhluk yang paling mulia. Maka dari itu kita bisa berpikir, kita bisa berbicara, dan kita bisa melakukan apapun dengan sebaik mungkin. Demikian isi kandungan surah At-Tin kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.